Shalom, kita berjumpa lagi dalam Daily Devotion. Baik kekasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, saya akan mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Kianat akat sikit akat kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan dan rahmat-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hidup kami tetap mencari Engkau. Maka daripada Tuhan, kami akan memperoleh Tuhan kemenangan dan kebahagiaan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong urapi kami hamba-Mu, pimpin kami hamba-Mu. Biarlah setiap apa yang keluar dari tutur kata kami adalah kekuatan dan berkat bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau buka akan setiap hati kami untuk Engkau berfirman pada saat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, saya percaya pada saat ini keadaan Bapak Ibu sekalian dalam kondisi yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saya katakan Tuhan selalu melindungi dan menolong setiap kehidupan kita semuanya yang percaya kepada Tuhan. Mari kekasih Tuhan, saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan tema kebahagiaan dari orang yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Kita akan sama-sama baca di dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat yang pertama. Saya akan bacakan dengan perikop pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Dalam Mazmur pasal 73, di situ berkata sesungguhnya Allah itu baik. Perlu kita perhatikan saudaraku. Sesungguhnya bisa saya katakan sebenarnya Tuhan itu baik. Tapi ada satu catatan, baik terhadap siapa? Di sini dikatakan sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Kekasih Tuhan, bicara tentang ketulusan hati itu tidak pura-pura. Dia ikhlas, tidak munafik, dia jujur. Dan itu keluar dari hati nurani yang suci. Bicara tentang bersih hatinya itu tidak ternoda. Tidak ada kesombongan, tidak ada kebencian, tidak ada iri hati. Itu orang yang bersih hati. Jadi orang yang tulus hatinya itu tidak ada kepura-puraan. Ikhlas dalam melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya dan tanpa mengharapkan imbalan. Itu orang yang memiliki hati yang tulus. Orang yang bersih hatinya itu, saudaraku, hatinya tidak tercemari oleh hal-hal yang kotor. Contohnya kesombongan, iri hati, kedengkian, dan lain-lainnya. Dari hati yang bersih itu, kita akan dapat kebahagiaan, kita akan dapat kemenangan, kita akan dapat sukacita, kita akan dapat kedamaian. Saya akan ambil contoh dalam Alkitab, yaitu Yusuf. Ketika Yusuf menghadapi ujian, pada saat itu Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Yusuf tetap bisa menjaga hati, tidak marah, tidak benci dengan saudaranya, dan Yusuf belajar untuk tunduk kepada saudara dan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengasihi Yusuf dan hidup Yusuf diangkat oleh Tuhan menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ketika itu saudara Yusuf mengalami kelaparan, mengalami kesulitan dalam kehidupan, tidak ada makanan.
Tapi Yusuf dipertemukan kepada mereka dan Yusuf tetap memberikan pengampunan. Dan Yusuf memiliki hati yang tulus dan Yusuf tidak sakit hati karena Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Kekasih Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa Yusuf? Bapak Ibu yang Tuhan cintai, biarlah dalam kehidupan kita jangan memiliki kedengkian, jangan memiliki dendam, jangan memiliki iri hati, dan jangan kita mengingat selalu masa lalu kita yang menyakitkan mungkin, yang mengecewakan. Tapi kita belajar kepada Yusuf, apa yang dialami oleh Yusuf, dia tetap tulus hatinya, hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang tulus terhadap Tuhan, seperti Tuhan mengasihi kita dengan tanpa syarat. Baik, kekasih Tuhan, agar kebaikan Tuhan itu selalu kita alami dalam hidup kita seperti yang ada dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat 1 tadi. Sesungguhnya Tuhan itu baik. Nah, supaya hidup kita mengalami kebaikan Tuhan terus-menerus, hal apa yang harus kita perhatikan? Amsal pasal 4 ayat 23 kita akan baca. Saya akan bacakan ayat 23 dari Amsal pasal 4. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kekasih Tuhan, betapa pentingnya menjaga hati, ya, supaya hati itu tetap ada di dalam hadirat Tuhan, supaya hati itu tidak dicemari oleh hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Amsal pasal 4 yang 23 dikatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati itu diibaratkan sumber mata air. Bila sumber mata airnya itu kotor, maka yang keluar itu air yang kotor. Bila sumber mata airnya itu bersih, maka yang keluar itu airnya bersih. Kekasih Tuhan, jadi jika hati kita bersih, maka bersihlah pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersihlah perkataan kita. Kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang memberkati, yang memberikan kekuatan. Jika perkataan kita bersih juga, maka perbuatan kita ini akan bersih. Karena kekasih Tuhan, semua itu berpusat daripada hati. Firman Tuhan tadi katakan, hati itu adalah sumber dari segala kehidupan. Dalam Matius pasal 15 ayat 18-19, kita akan sama-sama baca ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dalam ayat ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada setiap kita betapa pentingnya menjaga hati dan betapa pentingnya hati itu selalu diperhatikan. Hati itu adalah sumber dari kehidupan. Maka kekasih di dalam Tuhan, ketika hati kita terkontrol dengan firman Allah, dengan perenungan, saya percaya hidup kita akan baik. Hidup kita akan diberkati oleh Allah. Maka daripada itu, milikilah hubungan yang erat dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Hindari komunitas yang tidak benar. Supaya kita dapat memiliki ketulusan hati dan memiliki hati yang bersih. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Dalam Mazmur pasal 73
Ayat yang 1 tadi di situ dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi orang yang tulus hatinya dan yang bersih hatinya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita akan doa. Sekata-katakan aralayan atau kuralayan atau kuralayan at. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan anak-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan merenungkan firman-Mu untuk memiliki hati yang tulus, untuk memiliki hati yang bersih terhadap Engkau dan terhadap manusia. Kami percaya Engkau akan melimpah-limpahkan kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami. Berkati hari ini Tuhan, berkati pekerjaan setiap anak-anak-Mu, berkati rumah tangga anak-anak-Mu, lindungi dan sertai apa yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi dalam Daily Devotion. Tuhan memberkati.